Lembaga Keuangan Danantara jadi solusi pembangunan tanpa gunakan APBD lagi. Prabowo sebut pengabdian AHY masih panjang. Deretan calon kepala daerah yang kemenangannya dianulir, coblos ulang. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya, Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang dibuat Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia lebih cepat dari sebelumnya. Lembaga Keuangan Danantara jadi solusi pembangunan tanpa gunakan APBD. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 24 Februari 2025 besok. Badan Pengelola Investasi Baru Republik Indonesia tersebut memulai dengan proyek bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Prabowo mengungkapkan bahwa inisial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar US dollar atau sekitar 326 triliun rupiah. Dengan demikian, lanjut Prabowo, Danantara akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia lebih cepat dari sebelumnya, termasuk untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Adapun evaluasi awal badan ini lebih dari 900 miliar US dollar aset dalam pengelolaan atau AUM atau setara 14.710 triliun rupiah dengan kurs 16.345 rupiah per US dollar. Sebagai badan pengelola investasi, nantinya BPI Danantara akan mengelola seluruh aset-aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan berfokus pada investasi non-APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Danantara juga tertera dalam rancangan Undang-Undang BUMN yang telah disahkan pada hasil sidang paripurna pada 4 Februari 2025 lalu. Presiden ke-8 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menghadiri penutupan Kongres 6 Partai Demokrat 2025. Kepala negara juga mengungkapkan kalau AHY merupakan menteri koordinator termuda di antara para Menko dan menjadi salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih. Berikut informasi selengkapnya. Presiden ke-8 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menghadiri penutupan Kongres 6 Partai Demokrat 2025
di Ballroom The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. Tak hanya itu, Kepala Negara juga mengungkapkan kalau AHY merupakan Menteri Koordinator termuda di antara para Menko dan menjadi salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih. Jadi Mas AHY, masih panjang pengabdianmu. Jadi tenang-tenang aja. Selain AHY, Prabowo mengungkapkan terima kasih karena Partai Demokrat memberikan menteri dan wakil menteri yang baik. Salah satunya adalah M. Iftithah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi. Selain Mas AHY, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat-hebat. Menteri Transmigrasi, Saudara M. Iftithah Sulaiman, berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres 6 Partai Demokrat 2025 di Ballroom The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025. Mengawali pidatonya, AHY secara khusus memuji Presiden ke-8 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua, yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Menurut AHY, Prabowo dan SBY telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya merah putih di medan laga. Prabowo dan SBY, lanjut dia, selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita. Lebih lanjut, dia mengaku selalu terharu dan berbahagia melihat persahabatan Prabowo dan SBY, dua putra terbaik bangsa sejak taruna di Akademi Militer hingga kini dan insya Allah selamanya. Hanya doa baik yang tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Doa baik dari kami semua, semoga Bapak, Pak Prabowo dan Pak SBY senantiasa dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. MK menyatakan bahwa kemenangan sejumlah calon kepala daerah dibatalkan karena ditemukannya berbagai persoalan. Mereka yang kemenangannya dibatalkan harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di daerah masing-masing.
Berikut beberapa daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang Gedung 1 MK Senin 24 Februari 2025. MK menyatakan bahwa kemenangan sejumlah calon kepala daerah dibatalkan karena ditemukannya berbagai persoalan. Mereka yang kemenangannya dibatalkan harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di daerah masing-masing. Berikut beberapa daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Tasikmalaya. Saat sidang putusan MK Senin 24 Februari 2025, calon bupati petahana yang memenangkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto, didiskualifikasi berkaitan dengan periodisasi jabatannya. Adapun Ade telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya setelah terpilih pada Pilkada 2020. Namun sebelum itu, persoalan muncul karena Ade sempat menggantikan Bupati Tasikmalaya periode sebelumnya, UU Ruzhanul Ulum. Saat itu, UU Ruzhanul terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersanding dengan Ridwan Kamil sebagai Gubernur. Dalam putusannya, Mahkamah mempertimbangkan surat telegram atau radiogram Gubernur Jawa Barat nomor 131-169-PMKSM yang terbit pada 5 September 2018. Dari radiogram tersebut, Mahkamah mengutip poin CCCTTK yang menyatakan agar Ade Sugianto melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya Bupati atau diangkatnya pejabat atau PJ Bupati. Ade Sugianto tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam Pilkada ulang setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini. Serang. MK memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024 dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS. Putusan ini dikeluarkan setelah MK menemukan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam memberikan dukungan kepala desa kepada salah satu pasangan calon. Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas dalam pemilu. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menegaskan bahwa tindakan Yandri tidak hanya bertentangan dengan prinsip netralitas, tetapi juga berpotensi mempengaruhi sikap politik kepala desa yang berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. MK juga menemukan bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan sejumlah kepala daerah secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Ratu Najib. Oleh karenanya, MK memerintahkan agar dilakukan pemilihan suara ulang di seluruh TPS. Mahakam Ulu. MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 3, Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia, karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM pada Pilkada 2024. Owena Stanislaus dinyatakan terbukti membuat kontrak politik dengan ketua rukun tetangga atau RT. Kontrak politik itu ditandatangani oleh 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan pada Kabupaten Mahakam Ulu.
Dalam kontrak politik itu, jika terpilih, Owena Stanislaus berjanji akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar 4 miliar hingga 8 miliar rupiah per kampung per tahun. Program ketahanan keluarga sebesar 5 juta hingga 10 juta rupiah per dasawisma per tahun. Dan program dana RT sebesar 200 juta hingga 300 juta rupiah per RT per tahun. Setelah memeriksa klausal-klausal dalam kontrak politik dimaksud, MK mendapati bahwa ketua RT yang mewakili masyarakat sebagai pihak pertama dan Owena Stanislaus sebagai pihak kedua. MK pun memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan diucapkan. 4 lawang. MK juga membatalkan kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati 4 Lawang, Sumatera Selatan, Joncik Muhammad dan Arifai pada Pilkada 2024. Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Kabupaten 4 Lawang untuk menggelar pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 2 pasangan calon. MK juga memerintahkan KPU menggelar pilkada ulang yang diikuti oleh 2 pasangan calon. Kedua pasangan calon itu adalah Joncik Muhammad dan Arifai, serta Budi Antoni Al-Zufri dan Heni Ferawati. Papua. MK memutuskan mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai, dari kepesertaan Pilkada Papua 2024. Oleh karenanya, MK menyatakan batalnya keputusan KPU Provinsi Papua nomor 250 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024. MK mendiskualifikasi Yeremias Bisai sebagai calon wakil gubernur Papua lantaran pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 539-8-8-2024-PNJAP dan 540-SK-8-8-2024-PNJAP dari PN Jayapura. Yeremias Bisai diketahui memiliki IKTP dengan alamat Kabupaten Waropen, sehingga yang bersangkutan seharusnya mengurus surat keterangan yang berkaitan dengan syarat sebagai pasangan calon sesuai dengan domisili tempat tinggalnya, yakni di Waropen. Hal inilah yang membuat MK memandang telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yeremias Bisai. Oleh karenanya, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Yeremias Bisai dalam kepesertaan Pilkada Papua 2024. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa membuat, mempertahankan, serta mengamandemenkan peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti jika politik tidak bisa lepas dari gejala konflik dan kerjasama, menurut Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.